Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini mungkin aku beda dari video-video yang biasanya. Biasa aku nggak tampilin wajah aku, dan di kali ini aku beda ya. Nah, di video kali ini teman-teman, aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Pertama adalah kenapa sih tiba-tiba sertifikat, kemudian nomor rekening, dan juga jadwal insentif teman-teman itu di dashboard prakerja tiba-tiba hilang atau blank. Kemudian yang kedua, Kak, apakah bisa satu rekening atau e-wallet seperti OVO, GoPay, dan Link aja bisa digunakan untuk 2 atau lebih akun prakerja? Kemudian yang ketiga, setelah insentif prakerja yang pertama itu cair, selanjutnya kita ngapain ya Kak? Tahapnya apa lagi? Oke, tapi sebelum kita lanjut, pastiin dulu teman-teman udah klik tombol subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya, agar teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Oke, jadi aku akan menjawab pertanyaan teman-teman. Yang pertama, jadi kalau misalkan tampilan dashboard teman-teman itu seperti ini, itu teman-teman gak perlu khawatir. Itu disebabkan karena dari pihak prakerja itu sedang melakukan maintenance. Jadi lagi ada perbaikan sistemnya. Nah, nanti dashboard teman-teman itu akan kembali normal. Nomor kartu prakerja, kemudian sertifikat, dan juga jadwal insentif teman-teman itu nantinya akan muncul kembali seperti normal biasanya. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir karena hal itu juga nggak akan berpengaruh terhadap insentif teman-teman kok. Nah, kemudian yang kedua, Kak, yang e-wallet itu bisa atau tidak digunakan untuk 2 akun prakerja atau lebih? Nah, ini aku udah sering ya ingatkan, mungkin teman-teman yang udah lama ngikutin aku, itu bahwa satu e-wallet atau satu nomor rekening itu hanya bisa digunakan untuk 1 akun prakerja. Begitu juga dengan nomor HP, itu hanya bisa digunakan oleh 1 akun prakerja. Jadi nggak bisa satu e-wallet itu dengan 2 akun prakerja. Nantinya akan terjadi insentifnya itu akan gagal teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman gunakan satu e-wallet untuk 1 akun prakerja. Misal teman-teman pakai OVO, nah jadi OVO teman-teman itu cuman hanya tersambung untuk 1 akun prakerja, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ini masih banyak ya ternyata dari teman-teman kita yang tanya mengenai hal ini, padahal aku sudah sering ngejelasin hal ini nih, juga ada di video aku yang ini. Setelah insentif pertama itu cair, selanjutnya kita ngapain? Apakah kita harus pelatihan kedua untuk melakukan pencairan insentif kedua, ketiga, dan keempat? Nah, teman-teman, di video aku yang ini tuh kan aku udah jelasin ya bahwa kita itu 1 kali mengikuti pelatihan aja itu sudah cukup untuk mencairkan insentif 4 kali ke depan. Nah, sebanyak 600.000 yang dicairkan setiap bulannya sesuai dengan jadwal insentif teman-teman yang ada di dashboard prakerjanya ya. Nah, itu ketika teman-teman insentif pertamanya itu udah cair, teman-teman ya udah tinggal nunggu aja untuk pencairan insentif kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menghabiskan saldo kartu prakerja teman-teman yang masih ada sisanya itu yang 1 juta, itu teman-teman boleh saja menghabiskan. Pelatihan kedua itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap insentif teman-teman. Mau pelatihan kedua itu diselesaikan atau tidak, itu nggak ada pengaruhnya sama sekali, karena yang dinilai hanyalah pelatihan yang pertama. Nah, jika teman-teman masih ragu nih ya atas statement aku yang ini, teman-teman bisa lihat di fake kartu prakerja. Nah, ini ya aku bacain. Di sini ada di fake kartu di prakerja ya, teman-teman bisa cek di dashboard teman-teman. Di sini di bagian insentif pasca pelatihan. Nah, di sini jika kamu lolos menjadi penerima kartu prakerja, kamu akan menerima insentif pelatihan jika A. telah menyelesaikan pelatihan yang ditandai dengan adanya sertifikat. Nah, teman-teman kan udah muncul tuh sertifikatnya di dashboard prakerja. Kemudian yang kedua, dalam penerima kartu prakerja mengikuti lebih dari 1 pelatihan, insentif pelatihan hanya diberikan pada saat menyelesaikan pelatihan yang pertama. Tidak ada insentif untuk pelatihan kedua dan seterusnya. Jadi di sini udah teman-teman maksud ya, garis bawahi bahwa yang diberikan insentif itu hanya pelatihan pertama teman-teman. Nah, makanya saya bilang teman-teman itu cukup 1 kali ikut pelatihan aja itu udah bisa mencairkan insentif 600.000 sebanyak 4 kali teman-teman. Nah, masih ada juga nih yang tanya, Kak, kalau misalkan saya ikut pelatihan yang kedua, itu aku dapat tambahan insentif lagi nggak ya? Nah, enggak ya teman-teman, di sini juga udah tertulis jelas bahwa insentif pelatihan itu hanya diberikan pada saat menyelesaikan pelatihan yang pertama, tidak berlaku untuk pelatihan yang kedua. Jadi teman-teman itu
akan menerima 600.000 sebanyak 4 kali. Udah seperti itu, nggak nambah-nambah lagi ya teman-teman. Karena itu sudah ada di peraturan presiden nomor 74 kalau nggak salah. Nah, kemudian tapi kalau misalkan teman-teman mau menghabiskan saldo 1 juta itu ya tidak masalah, karena teman-teman akan mendapatkan ilmunya. Nah, tapi ada juga nih yang tanya, Kak, kalau saya pelatihan yang kedua, saya nggak selesai nih, saya nggak ikut webinar. Nah, kemudian apakah nanti akan berpengaruh? Itu nggak sama sekali ya teman-teman, nggak akan berpengaruh meskipun teman-teman nggak menyelesaikan pelatihan teman-teman yang kedua ya. Nah, kemudian Kak, apakah nanti ketika aku mengikuti pelatihan kedua, ketiga, dan keempat itu akan muncul juga sertifikatnya di dashboard prakerja? Jadi yang muncul di dashboard prakerja itu sertifikatnya hanya 1. Nah, itu jadi kalau misalkan teman-teman mengikuti pelatihan kedua, ketiga, keempat itu nggak akan muncul ya teman-teman, karena itu nggak sama sekali berpengaruh ke insentif teman-teman seperti itu. Nah, ntar teman-teman bisa cek ya di di akun prakerja teman-teman ya, biar lebih yakin dan teman-teman lebih percaya gitu. Nah, kemudian buat yang insentif survei itu kan teman-teman masih ada yang belum cair ya. Nah, teman-teman mungkin lewat dari tanggalnya, teman-teman nggak perlu khawatir. Insentif survei teman-teman itu pasti akan dicairkan. Hanya saja terdapat keterlambatan. Memang akhir-akhir ini tuh lagi ada banyak keterlambatan pencairan insentif ya teman-teman. Dan juga teman-teman tuh nggak perlu khawatir, biarkan aja. Jadi teman-teman tuh nggak usah sering-sering cek dashboard prakerja teman-teman gitu loh. Kalau misalkan teman-teman setiap jam ngecekin kok belum cair ya gitu, nah itu malah teman-teman nanti stres sendiri gitu. Jadi biarin aja, nanti kan tiba-tiba oh nggak taunya udah masuk nih gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman informasi dari aku. Jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa juga follow Instagram aku ya. Nah, teman-teman bisa juga DM ke Instagram aku jika teman-teman mau ada yang ditanyakan. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan share ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.